Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan kebermanfaatan lebih kepada orang lain, dan pahlawan, manfaat sekecil apapun, itulah yang disebut dengan pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, kembali lagi di podcast Necis Talk Juara. Bersama saya, Filza Sabila, yang akan menemani kalian hingga akhir acara nanti. Hari ini kita akan membahas tentang Hari Pahlawan yang bertepatan pada tanggal 10 November 2025. Ketika kita mendengar kata pahlawan, biasanya yang muncul di benak kita itu orang-orang yang pernah berperang atau pernah melawan penjajah, atau misalnya nama-nama yang langsung muncul itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Raden Ajeng Kartini, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari bahwasanya pahlawan itu cakupannya sangat luas, terutama di era modern seperti sekarang ini. Dan guru adalah salah satunya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang hebat sekali, yaitu Bapak Haji Nono Sudarsono, SSI MPD, yang merupakan Kepala Sekolah SMAN 1 Cilimus yang sekarang akan alih tugas ke SMAN 4 Cirebon. Dan kita akan membahas tentang pahlawan pendidikan pengisi kemerdekaan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan untuk datang ke sini ke podcast Necis Talk Juara di sela-sela Untuk kesibukan. Necis, insya Allah kapanpun bisa dan siap, insya Allah. Masya Allah Bapak. Kami mau tanya nih kepada Bapak sebagai orang yang mungkin tidak sebentar sudah bergelut di dunia pendidikan. Apabila kita kaitkan dengan peringatan Hari Pahlawan saat ini, menurut Bapak, makna pahlawan itu apa sih, Pak? Ya, anakku sekalian, pahlawan itu kalau kita flashback 10 November gitu ya, adalah sebuah momentum ketika Indonesia tidak diakui oleh dunia. Maka dengan momentum 10 November, dengan teriakan Bung Tomo Allahu Akbar, dengan dikomandoi dengan resolusi jihadnya Ki Haji Hashim Asy'ari yang menunggu perintah dari Ki Abbas Buntet. Jadi kita wilayah Cirebon sekitarnya berperan ketika peristiwa 10 November itu adalah satu awal bahwa Indonesia diakui masih hidup. Artinya di situ kebermanfaatnya sangat ketara sekali, sangat jelas sekali bahwa dengan momentum 10 November maka Indonesia diakui oleh dunia. Flashback ke sini itu yang ke belakang, ke sini kita tarik bagaimana pahlawan di era digital atau di era pendidikan, di era pembangunan saat ini. Yang pertama adalah pahlawan pendidikan adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Mereka yang bisa memberikan manfaat lebih kepada siswanya. Mereka yang bisa memberikan manfaat lebih kepada sekitarnya. Mereka yang bisa memberikan manfaat yang terbaik buat sekelilingnya. Makanya pantas dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan kebermanfaatan lebih kepada orang lain, dan pahlawan, manfaat sekecil apapun, itulah yang disebut dengan pahlawan. Memberikan manfaat kepada orang lain, apalagi di dunia pendidikan. Karena di dunia pendidikan tidak hanya mengajarkan bagaimana anak untuk pandai, bagaimana anak untuk menguasai teknologi dan iptek, tapi bagaimana seorang guru yang katanya dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, memberikan pembelajaran afektif sikap yang baik, memberikan pembelajaran karakter yang baik, yang oleh Pak KDM, gubernur kita, pembelajaran berbasis Pancawaluya, cager, bager, benar, dan pinter. Artinya apa? Siswa kita, sekeliling kita, masyarakat kita tidak hanya pandai, tapi harus berkepribadian cager, bager, benar, pinter, terus ingat, insya Allah.
Gitu. Oke, baik. Jadi menurut Bapak guru itu bisa dikatakan sebagai pahlawan ya, Pak? Jelas sekali. Iya. Karena guru adalah memberikan pencerahan. Ya, guru memberikan pencerahan. Saya sering mengatakan, man ana, man ana. Man ana laulakum. Siapalah kami. Kalau tanpa laulakum, tanpa kehadiranmu, munya siapa? Bapak Ibu guru kita. Yang mengenalkan huruf adalah Bapak Ibu guru kita. Yang mengenalkan kita kepada Tuhan kita adalah Bapak guru kita. Yang mengenalkan kita bisa membaca, bisa mengetahui alam adalah Bapak guru kita. Dan ingat, guru pertama adalah ibu kita. Jadi kita sebagai siswa, sebagai pelajar, maka hormati pahlawan atau hormati guru kita dan harus lebih menghormati ibu kita. Karena apa? Pahlawan pertama, guru pertama bagi kita adalah ibu kita. Imam Syafi'i mengatakan madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Di mana itu? Di rumah kita. Dan makanya figur ibu adalah figur pahlawan yang pahalanya tidak akan terbatas, Allah balas gitu. Makanya pantas Allah katakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Maka berbahagialah mereka yang Allah berikan gelar sebagai ibu. Pahlawan tanpa tanda jasa juga yang akan pahalanya selalu mengalir. Karena apa? Masukan pertama buat bayi adalah makanan dari ibu. Darah yang ada pada kita adalah darah ibu kita. Tetesan darah yang ada pada kita adalah tetesan darah ibu kita. Hormati ibu kita lebih. Jangan berkata, wa qada ala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tidak boleh berkata pada ibu kita. Karena apa? Ibu kita adalah pahlawan yang paling tiada tara. Itu. Baik, Bapak. Ketika bisa kita katakan bahwasanya guru itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, lalu juga kita harus menghormati orang tua kita, khususnya ibu. Berarti kita sebagai anak ataupun sebagai pelajar juga berarti bisa dong berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan. Betul. Tugas pelajar sekarang adalah bagaimana menggali ilmu pengetahuan, menggali ilmu yang dimiliki guru, menggali pembelajaran dan belajar sesuai dengan rentang usianya. Artinya jangan sampai ketika masih pelajar mempelajari hal-hal yang bukan kewenangan dia atau bukan ranah dia. Jadi pelajar bisa menjadi pahlawan apabila dia bisa mengisi kemerdekaan dengan mencatatkan dirinya sebagai pelajar. Kalau kata Pak KDM adalah pelajar yang berpancawaluya, yang belajar baik, yang nurut pada guru, yang mentaati peraturan, yang bisa mengharumkan nama sekolah. Apapun event atau kegiatan yang bisa mengharumkan nama orang tua, nama sekolah, itulah pelajar yang insya Allah bagi komunitasnya pelajar itu bisa memberikan manfaat dan dia disebut pahlawan bagi komunitasnya. Sekecil apapun peran yang dia lakukan, itulah yang dia bisa berikan dan itulah kebermanfaatan bagi orang lain. Baik, berarti kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif ya, Pak? Betul sekali. Oke, apabila kita berbicara tentang kaitan tugas Bapak sebagai Kepala Sekolah SMN 1 Cilimus dan mungkin sekarang akan alih tugas ke SMN 4 Cirebon, apakah ada yang mungkin ingin Bapak sampaikan atau pesan kepada kami di SMN 1 Cilimus ini? Ya, untuk anak-anakku di SMA 1 Cilimus, pesan Bapak satu seperti pesan guru Bapak, yang Bapak dapatkan makalah dari guru Bapak. Ini kata-kata beliau, Profesor Dr. Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau mengatakan, sabatal ilmu bil muzakarah. Kalian mau disebut pahlawan, maka dapatkan ilmu dengan muzakarah. Apa itu muzakarah? Belajar. Karena tugas pelajar adalah, tugas siswa adalah belajar. Tapi tidak tok belajar, tetap membantu orang tua, bersosialisasi, supaya menjadi pelajar yang dengan 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Itu
tetap harus bersosialisasi gitu ya. Sabatal ilmu bil mudzakarah. Untuk mendapatkan ilmu harus belajar, nggak mungkin ilmu ujuk-ujuk turun sendiri, wah menjadi laduni kalau kata bahasa agamanya, turun sendiri menjadi pandai, itu jarang gitu ya. Wa naf'uhu, supaya ilmunya manfaat, maka hormati syekh, hormati guru. Ya, jadi jangan membuat guru kesal. Kalau diomong guru atau diomong guru diperintah guru ya ditaati selagi perintah itu benar, gitu ya. Kata-kata guru adalah mutiara. Karena apa? Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Insya Allah. Gitu ya. Jadi hormati guru itu penting itu. Kalau mau ilmunya manfaat. Artinya manfaat apa? Ketika nanti nilainya udah lulus mudah. Ketika kuliah dimudahkan, itu namanya ilmu manfaat. Ketika sudah jadi sarjana dimudahkan Allah untuk mendapatkan pekerjaan, itu manfaat. Kita bisa melakukan, mengamalkan ilmu kita. Ya, itu. Jadi belajar, hormati guru. Yang ketiga adalah supaya berkah ilmu kita. Li khidmatis syekh. Menghamba kepada ilmu. Menghamba kepada guru. Artinya apa? Penghormatan guru tidak semu. Kita hormat guru pada saat ada gurunya saja. Ya. Kalau kita dulu Bapak ketika kecil itu diajari ketika bawa Quran, di dada atau di atas. Jangan Quran ditaruh di atasnya ada HP. Itu namanya tidak menghormati ilmu. Nah, itu seperti itu. Buku-buku pengetahuan, buku-buku yang kalian punyai, tempatkan pada tempatnya. Di tas, di rak buku. Karena apa? Itu adalah bagian dari ilmu. Jadi itu. Yang kedua, jadilah kalian pelajar yang berpancawaluya. Ya. Cagar, bager, benar, pintar, tursinya. Cagar sehat badannya, benar akhlaknya, gitu ya. Bager baik orangnya, benar sesuai dengan kaidah, sholat berjamaah, taati orang tua, pinter, jadilah pinter. Karena orang pinter dengan tidak pinter lebih baik pinter. Betul nggak? Bisa membaca situasi. Orang pinter tuh. Dan yang terakhir, singer kreatif. Apalagi di zaman seperti sekarang, di mana persaingan semakin mengglobal. Apa yang terjadi di Amerika saat ini bisa terjadi. Apa yang terjadi di Saudi saat ini bisa terjadi dan bisa diketahui. Sekarang menara paling tinggi mana? Burj Khalifa, ya, yang ada di WA, Emirat Arab, akan dikalahkan. Berita dari mana? Ya kita baca, karena berita di sana dengan secepatnya akan kita ketahui. Nah itu yang ketiga, melek ilmu, pengetahuan dan teknologi. Tetapi sesuaikan, gunakan teknologi sesuai dengan peruntukannya. Ya, contoh HP, gunakan sesuai peruntukannya untuk belajar, untuk mencari ilmu pengetahuan, belajar agama, bisa. Tapi jangan gunakan teknologi justru untuk merusak diri kita atau merusak orang lain. Insya Allah, itu tiga pesan Bapak. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Semoga harapan-harapan atau pesan yang sudah Bapak sampaikan bisa dijadikan pelajaran untuk kita. Dan tentunya tidak hanya sekedar masuk telinga kanan lewat telinga kiri, tapi kayak kita betul-betul merealisasikannya. Baik, Bapak. Kalau misalnya pesan atau harapan khusus untuk kami, Pak, podcast Necis itu bagaimana? Podcast Necis diinisiasi oleh Bapak ya. Semoga selalu berkembang, tambah maju. Setiap event kegiatan yang ada di SMA ini silakan kalian liput ya. Ini kebanggaan bagi kalian, bagi kita semuanya. Karena tidak semua sekolah bisa punya. Dengan podcast Necis yang ini mewah sekali. Kalau dengan yang lain sedang ini mewah sekali, kembangkan menjadi eskul unggulan ya. Eskul unggulan yang mudah-mudahan ini bisa menarik adik-adik kelas yang lainnya. Dengan ngomong seperti ini kan kalian belajar itu tidak setiap siswa bisa ngomong. Betul. Itu bisa nyoraknya, salah gitu ya. Tapi ketika dia disuruh ke depan belum tentu bisa. Ya, itu semoga tambah maju. Amin. Tambah berkembang, peralatannya mudah-mudahan tambah lengkap, yang kurang dilengkapi. Siap. Dari Bapak, gitu ya. Terakhir kita jadilah siswa yang berprestasi. Hidup berprestasi itu lebih nikmat daripada tidak berprestasi dalam segala hal, tidak mesti dalam bidang akademik.
Saya sering mengatakan kepada kelas 12 itu, Bapak sering mengatakan di upacara juga sama, atau ketika masuk ke kelas, berilah kebanggaan kepada orang tua kalian dengan prestasi. Prestasi apapun. Kalau SMA kan berarti harus goal PTN tuh. Saya sering mengatakan ke anak-anak, berilah kebanggaan kepada orang tua kalian dengan masuk universitas terbaik. Ya, buat Bapak, anak-anakku semuanya, mohon dimaafkan segala salah khilaf Bapak selama hampir 4 tahun Bapak di sini, gitu ya. Pasti wah sering ngomong, sering apa, Bapak kan paling cerewet, gitu. Kemana-mana jalan ini gitu ya. Sering ngomong, mohon dimaafkan semua warga SMA 1 Cilimus, Necis Juara, khususnya keluarga podcast Necis Juara, gitu ya, mohon dimaafkan dan mohon didoakan. Iya, Bapak. Mohon doakan mudah-mudahan Bapak selalu dijaga oleh Allah, Amin. Bapak disayangi Allah, Amin. Bapak tetap dalam jalan yang lurus, gitu ya, dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Mudah-mudahan Allah sukseskan. Karena apa? Kita butuh doa dari orang lain. La tansani bidu'aakum, kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, sahabatku, jangan kau lupakan aku dalam setiap doa-doamu. Jadi meskipun nanti Bapak tidak di sini lagi, ya di SMA 4 di kota, jangan lupakan Bapak. Pasti I miss you all. Asik. Bapak, untuk kalian semuanya. Sukses buat kalian. Terima kasih Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini Sama-sama. untuk berbagi pengalaman sekaligus mungkin perpisahan ya Pak. Ya. Kepada kami juga terima kasih Bapak sudah menjadi pelopor Necis Talk Juara ini. Alhamdulillah. Semoga semakin berkembang Amin. dan bermanfaat dan juga menjadi amal jariah untuk Bapak. Amin. Buat kita semuanya warga SMA 1 Cilimus. Bukan hanya berbapak, buat semuanya. Karena program sekolah, program Bapak tanpa didukung oleh Bapak Ibu Guru, staf TU, dan kalian semua tidak akan jalan. Jadi keberhasilan kita adalah keberhasilan semuanya. SMA 1 Cilimus, Masya juara Allah. Jawa Barat istimewa. Masya gitu. Allah. Terima kasih juga untuk yang mungkin Bapak selama 4 tahun ini ya Pak, Hampir yang 4 sudah Bapak berikan kepada SMN 1 Cilimus. Semoga di tempat yang baru di SMN 4 Cirebon ini Bapak selalu diberi kemudahan, Amin. kelancaran dan Amin. keberkahan dalam setiap langkah Amin. kehidupan ya Pak. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Oke teman-teman, intinya dari obrolan kita tadi bahwasanya pahlawan itu tidak melulu orang yang berperang aja, tapi pahlawan itu luas cakupannya dan guru salah satunya. Kita juga sebagai generasi muda harus bisa mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.